Allah Subhanahu wa taala, karena standar level interaksi kita dengan Al-Quran selevel yang paling rendah sekalipun, Allah SWT memberikan kepada kita catatan amalnya. Ketika Rasul mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabih, bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran itu datang kepada kalian di hari kiamat menjadi pihak yang pemberi syafaat. Kita tahu bahwa berkecimpung dengan Al-Quran ada disebut qiraah, kadang juga disebut tilawah, kadang juga disebut tadabbur, ada tafsir dan lain sebagainya. Tetapi yang saya pribadi pahami bahwa interaksi dengan Al-Quran yang paling sederhana adalah qiraah. Qiraah itu adalah hanya sekedar membaca. Apakah kita sekalipun tidak paham, itu namanya qiraah. Makanya kenapa dalam hadis Rasulullah SAW menginformasikan tentang Al-Quran itu akan disandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ashabil kiramil bararah, para makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kemuliaan Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam kemuliaan. Tetapi pihak yang lain yang qiraahnya terbata-bata, ikhwatifillah rahimakumullah, barangkali boro-boro menerjemah, membaca saja belum lancar, itu pun tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, dua pahala. Dua pahalanya, ada yang mengatakan pahala bersabar, ya, karena dia terus membaca sekalipun tidak lancar, atau ada juga yang mengatakan bahwa dia minimal mendapatkan dua pahala itu karena tidak lancarnya. Karena tidak lancar, maka membaca satu kali belum betul, maka dia ulangi lagi. Gitu. Berbeda yang dengan orang yang sudah lancar. Nah, itu level sederhana, qiraah. Gitu. Dan ini tidak disepelekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kadar interaksi meskipun berupa bacaan. Apalagi kita pahami kalau interaksi kita dengan Al-Quran bukan hanya sekedar baca, tetapi kita paham, yang tentunya paham ini pembukanya adalah bagaimana kita memahami kosakata dalam Al-Quran yang alhamdulillah Allah berikan taufik dan kepada Ustadz Solihin yang selaku penemu metode ini, yang memudahkan kepada siapapun sekalipun tidak ada background bahasa Arab ataupun background pondok pesantren. Nah, ini mudah-mudahan kita menjadi pionir kebaikan melalui penerjemahan ini, dan mudah-mudahan melalui terjemah menjadi batu loncatan untuk senantiasa meningkatkan interaksi kita baik personal, keluarga, masyarakat ataupun umat secara umum terhadap Al-Qur'an Al-Karim, insyaallah. Baik, ikhwati rahimakumullah, karena kita interaksi dengan Al-Quran, barangkali nanti diwakili dengan bacaan kita, ya. Kita langsung saja waktu dan kesempatan diserahkan ke Ustaz Dedi untuk mendampingi, ya, proses bagaimana pelatihan selama seminggu, atau misalkan ada perbaikan atau ada yang mau dikonsultasikan, silakan. Kata orang Sunda, ketruken hari ini, ya. Silakan dikeluarkan sandungan-sandungan yang dirasakan selama seminggu ke belakang, ya, dan mudah-mudahan dengan pertemuan perdana ini makin mengencangkan semangat kita dalam menerjemahkan Al-Quran. Silakan barangkali Ustaz jadi untuk waktu dan tempat, ya, meskipun tempat masing-masing kami serahkan sepenuhnya. Tafadhol masykurah. Alhamdulillah. Matur nuhun Pak Haji, sahabat saya di Garut. Sehat-sehat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, wargi sedayana di Garut. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Daramang sedayana Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Senang. Walaupun jarak jauh, abi di Bekasi, tiasa Pak Tepangnya, pasila jum, sareng wargi-wargi sakampung halaman di Garut. Mohon izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ridho dan berkahnya kita bisa bertemu
dengan fasilitas, dengan wasilah online ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman, Allah memudahkan niatan kita, dan tentunya Allah meridhoi kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah juga sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih kepada Pak Haji Ustadz Ahmad dan yayasannya Raudhah Asy-Syahid di Garut sudah memfasilitasi kita semua untuk sama-sama mudah-mudahan mendekat kepada Allah melalui Al-Qur'annya. Kemudian tak lupa sebagai adab ke guru, saya juga memohon doa dari semua, mudah-mudahan Ustadz Solihin, guru saya, guru kita semua yang penuh metode gerada, Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad LC MAG dan tim Yayasan Indonesia Menerjemah Al-Quran IMQ, Allah berikan keberkahan, Allah ridhoi langkah kita, dan Allah mudahkan untuk bercita-cita agar Indonesia NKRI ini minimal 20% nanti tahun 2030 bebas buta bahasa Al-Quran, minimal 20% saja. Dan mudah-mudahan di Garut yang di pelopori oleh bapak-bapak semua dan Pak Haji Ahmad dan Yayasan Raudhah Asy-Syahid dimudahkan untuk membumikan bahasa Al-Quran di Garut, di tanah kelahiran saya sendiri, yang memang saya bahagia ini. Baik, kita mulai saja karena memang waktu. Saya mohon izin share screen ya Pak ya, nanti kita langsung praktek saja. Saya mohon izin share screen. Pak Haji bisa bikin host saya atau CEO host, mau share screen Pak Haji. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau share screen, kita mulai praktik. Bisa dijadiin host atau CEO host dulu. Gimana secara diklik yang ada gambar saya yang titik 3 di atas, diklik, nanti saya jadiin host atau CEO host. CEO host biasanya kalau sudah ada host. Nah, udah. Saya mau izin ini share screen. Sudah nampak layarnya? Saya udah. Sudah ayat? Sudah? Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah ada ya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita sehingga kita bisa memahami bahasa Al-Quran sebagai gerbang utama kita mentadaburi, menggali lebih dalam lagi tafsirnya. Ini gerbang utama kita memahami bahasanya, dan itu mudah, insyaallah. Baik, kita langsung saja. Ayat surat Al-Baqarah kan sudah waktu kita di Garut. Nah, sekarang kita masih langkah keempat sebenarnya, karena langkah keempat minimal sampai 1 juz terakhir. Nah, sekarang kita surah Al-Baqarah ayat 1 dan nanti sesuai waktunya. Siapa siap? Kemarin kan sudah banyak yang setor. Nah, silakan siapa siap? Ayat 1 surah Al-Baqarah. Jadi caranya begini. Pertama baca ayatnya, kemudian silakan disebutkan ini jenis huruf apa, kemudian cari akar katanya apa, kemudian terjemahkan per kata, dan kemudian terjemahkan secara maknawi, maksudnya secara utuh satu ayat. Silakan. Nah, setelah itu insya Allah kalau ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi, insya Allah nanti nanti mungkin Pak Haji akan coba kita tambahkan. Silakan. Atau saya sebut dulu ya. Ada
Mas Rahayu atau Mbak Rahayu tuh yang sudah banyak setornya tuh ada? Ada Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Teteh ya mata saya. Oh iya 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 sekarang Teteh Rahayu. Ayat 1, ayat 2 silakan. Dzalikal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak dilihat ke layarnya di laptop atau kalau di handphone dilihat ke handphone. A'udzu minasyaitonir Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu Alkitabu, kata kerja lampau diawali dengan alif lam, akar katanya kataba. La Bukan. huruf Bentar deh, itu bukan kata kerja lampau. Kata benda Iya, diawali alif lam. iya lanjut. Terus la huruf roiba, akar katanya roba, fihi huruf hudan, kata benda, cirinya diakhiri dengan tanwin. Kemudian lil muttaqina, itu kata benda Fauzan. Iya, akar katanya Akar apa? katanya waqaya. Iya, kok ya artinya lil mutakin. Terus artinya belum dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, yang demikian itu, alkitabu kitab, la tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, sudah luar biasa ya. Tapi izin saya tambahkan ya. Silakan Ya. wargi-wargi sadayana di handphone atau laptopnya ditinggal ya, share screen-nya. Izin menambahkan ya Teh Rahayu ya dan Bapak-bapak. Ya, mangga. Dalika ini dalam metode Granadi dimasukkan ke dalam huruf bermakna yang berfungsi sebagai kata tunjuk ya, atau ismul isyarah sih di istilah di pesantren, kata benda, cuman dikategorikan di dalam huruf bermakna yang ada di halaman 28 sampai 35. Ini artinya kata tunjuk jauh, itulah ya. Itulah. Tapi diterjemah Depak juga ini bukan itulah, lebih ke inilah. Ya. Kenapa? Karena ini sedang menunjukkan apa namanya? Alkitab. Alkitab ini kan kata benda. Kata benda ini dibuang alif lamnya dulu. Nah, kata benda ini juga ini dibuang, jadi kataba kan kata dasarnya. Nah, gitu. Cuman ini sudah berubah jadi kata benda. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Nah, ketika kata tunjuk jauh dipakai untuk menuju sesuatu yang dekat, yaitu Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, ini merupakan li ta'dim ya. Makanya diterjemahkannya inilah gitu. Sekali lagi, dalika itu kan kata tunjuk jauh itulah, tapi ini sedang menunjukkan Al-Qur'an yang agung gitu kan. Jadi rumus praktisnya ketika sesuatu yang dekat memakai kata tunjuk yang jauh itu adalah merupakan li ta'dim, pengagungan begitu ya. Jadi inilah kitab Al-Qur'an yang agung, seperti itulah ya. Nah itu maksudnya. Diterjemah Depak juga kan bukan itulah, inilah. Padahal arti sebenarnya ini dalika itu itulah. Tapi jadi inilah karena sedang menunjukkan sesuatu yang dekat memakai kata tunjuk jauh itu merupakan li ta'dim atau pengagungan. Kayak beginilah, kayak mangga kepada beliau dipersilahkan padahal kan ada di depan kita. Nah, harusnya kan kalau beliau jauh gitu kan, itu lebih sopan, pengagungan seperti itu ya. Allahu a'lam. Kemudian la ini huruf ya, huruf bermakna. Jadi kan komponen bahasa Arab itu yang kemarin kita bahas, ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf bermakna. Nah, huruf bermakna itu huruf 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada maknanya gitu kan. Kalau huruf hijaiyah dia tidak punya makna, tapi kalau huruf bermakna ya walaupun 1, 2 huruf ada maknanya. Nah, ini adalah lam dan alif atau lam alif. Ini huruf bermakna yang 2 huruf. Artinya bisa jangan, bisa tidaklah. Kenapa sih huruf banyak artinya? Nah, huruf itu kaidahnya begini. Huruf itu punya arti, tapi arti sempurna
atau cocoknya dipakai apa artinya, kalau mempunyai banyak arti, dengan siapa dia digandengkan, seperti itulah. Dengan pola bagaimana kalimat itu digandengkan, maka pilih salah satu. Nah, gitu ya. Nah, mohon dicatat, ini penting, ini rumusan praktis. Ketika la kan bisa tidak, bisa jangan. La ambil saja tidak. Kemudian di depannya ada kata yang berharokat patah. Nah, ini maka harus diselipkan ada ya Pak ya, Ibu, adik-adik. Nah, gitu. Ingat, ketika ada la, di depannya ada harokat patah, kan la roiba. Ini selipkan kata ada. Nah, gitu ya. Jadi la roiba, tidak ada keraguan. Roiba kan keraguan. Kata dasarnya roba, meragukan. Nah, gitu kan. Berubah jadi kata benda, jadi roiba itu keraguan, masdar gitu kan. La roiba, tidak ada keraguan, gitu ya rumusnya. Kenapa? Kalau ditanya, ini merupakan la lil jins, la lil jins. La berfungsi untuk menafikan semua jenis, gitu maksudnya ya. Contoh, la haula, kan tidak ada daya. La kuwata, tidak ada kekuatan, selalu ada diselipkan ada. La duwita, tidak ada duit. Berarti yang ada di dompet kartu-kartu semua gitu. Untuk menafikan, berarti di dompet tidak ada duit. Nah, ini juga sama. La ruiba, dan di dalam hati kita tidak ada keraguan sedikit pun gitu kan kepada Al-Quran, Alkitab. Allahu Akbar. Itu Pak ya. Ini rumus praktis nih ya. Baru pertama nih. Pertama ini, kedua ini. Ketika ada la, di depannya ada kata yang harokat patah, maka la-nya tidak, dan selipkan kata ada. Nah, begitu ya. Karena la nafi lil jins. Kemudian berikutnya pihi. Pihi itu huruf, ya kan? Pi plus hi. Nah, gitu. Pi, hi, bisa padanya, bisa di dalamnya, seperti itu ya. Fihi, padanya. Kemudian hudan. Tadi benar kata benda karena diakhiri tanwin. Nah, rumus ganda nada masih ingat Bapak-bapak? Kalau ada patah tain di akhir kata, diselipkan kata apa? Teh Rahayu. Kalau ada patah tain di belakang, diselipkan kata apa? Bisa sebagai, ya. Bisa titik-titiknya, ya kan? Bisa dalam keadaan, ya. Seperti itu. Diselipkan kata itu yang ada di buku itu ya. Nah, di sini lebih pasnya hudan adalah sebagai petunjuk. Akar katanya apa? Akar katanya ini sudah dapat nih. Ha. Nah, ini dia. Ha, da, udah, petunjuk. Gitu ya, Pak ya. Lanjut. Lil muttaqin. Lil muttaqin akar katanya apa Teh Rahayu tadi? Waqoya. Waqoya. Iya, caranya kan lam dibuang, mimnya dibuang dulu ya. Nanti ambil lagi tasdidnya juga dibuang ya kan. Akhiran ya unun dibuang, tinggal ko. Nah, katanya 3. Iya, 3 karena akar katanya huruf penyakit. Huruf penyakit biasanya ngumpet. Nah, apa yang ngumpet tuh? Nah, kalau tinggal satu yang ngumpet, ya ini wa dan alif bengkok, mencuk orang Garut nanya alif bengkok, alif mansuroh. Nah, waqo di kamusnya. Tapi jangan khawatir, hanya ada 2 yang tinggal satu huruf. Jika dikurangi titik-titik, dikurangi titik-titik sama dengan 3. Ternyata akar katanya waqo. Satu akar kata dengan takwa, satu akar kata dengan ku ang pusakum itu ya, itu wako. Wako itu apa di kamus Teh Rayu? Wako itu apa? Bisa menjaga, bisa memelihara, ya kan, bisa waspada, bisa berhati-hati, itu takwa. Jadi kita jadi lebih paham, oh berarti takwa itu secara sederhana harus berhati-hati, harus waspada gitu kan ya, dalam menyikapi larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita fokus ke terjemah, nanti tadabbur dan tafsir mah ada yang lebih ahlinya lagi. Nanti mungkin sama Pak Haji ya.
Nah, ayat 2 kita terjemahkan secara maknawi. Dalikal kitabu. Nah, inilah Alkitab Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan kepadanya, kepada Al-Qur'an. Nah, hi ini kembali ke sini kepada Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk, li bagi al-muttaqin, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sekalian rumus praktisnya Ibu Bapak, jika ada kata diawali mim kemudian ada akhiran ya nun atau waw nun ya, itu diselipkan kata orang-orang yang, ya Pak ya, orang-orang yang, muttaqin orang-orang yang bertakwa, muflihun apa, orang-orang yang beruntung, musyrikun apa, musyrikin orang-orang yang musyrik, seperti itu ya. Baik, cukup dulu karena masih banyak nih yang masuk, alhamdulillah, biar semua ini semangat. Cukup dulu ayat 2 segitu. Kalau memang ada pertanyaan silahkan Teh Rahayu sebelum lanjut ke ayat ketiga, atau yang lainnya boleh nyambung aja pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak izin bertanya. Silakan. Tadi teh yang kata hudan yang kalau berakhiran tanwin itu ditambahkan tadi teh apa, sebagai, terus bisa rumus praktisnya, bisa sebagai, bisa dalam keadaan, ya kan? Bisa titik-titiknya gitu. Itu kan rumus praktisnya. Kan kalau di dalam kaidah bahasa Arab mah itu bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai keterangan, bisa sebagai objek, istilah seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan pilih saja yang cocok dengan konteks kata seperti itu. Ada di halaman di buku itu? Ada di halaman 43, silakan dibuka ya. Ada di halaman 43 di buku Tori. Kalau ada patah tain di akhir kata, itu selipkan boleh sebagai, boleh dalam keadaan, boleh karena, titik-titiknya bisa dengan, itu kan seperti itu ya. Maksudnya boleh diselipi kata itu gitu. Kayak kemarin kan, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, itu kan karena ada patah tain. Nah, yang cocok itu dalam keadaan lemah. Sebagai lemah juga bisa, cuman yang lebih pas dalam kata ini dalam keadaan lemah. Jadi maksudnya patah tain di akhir ini boleh diselipkan di antara kata itu ya Teh ya. Itu. Cukup? ya, terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sudah tahu akar kata dan mengidentifikasi kata. Sekarang ayat ketiga, siapa siap? Siapa siap? Ayo. Coret-coret berpahala ini. Siapa siap? Silakan. Selain tadi Teh Rayu sudah, ada siapa lagi ya? Banget. Saya Pamuka Kunjung. Pak Adang, mangga Pak Adang, ayat ketiga. Kayaknya hadir Pak Adang. Pak Adang juga sudah luar biasa itu praktiknya. Assalamualaikum Pak Adang. Mangga, siapa? Berlomba. Bapak Sukejo, mangga bilih bade ayat katilu. Baik, sementara mohon maaf Pak Ustadz, jadi pendengar dulu ya, jadi pendengar yang baik dulu lah. Mangga Bapak. Alhamdulillah, jadi semangat ayat Bapak juga di sini. Silakan yang lainnya, mangga. Pak Adang kayaknya udah siap ini nih.
Itu mah haji, Cak. Ada Pak Adang, ada Pak Taufik. Mas Ilham, Mas Ilham. Kang Ilham, mangga? Kayaknya sudah siap. Baca lah, Jang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Ayat ketiga, mangga Kang Ilham. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina kata tunjuk yang artinya yang, yu'minuna kata kerja bentuk sedang akan kebiasaan, akar katanya amana, artinya mereka beriman. Bil ghaibi, bi huruf al-ghaibi kata benda, al-ghaibi akar katanya goyaba, artinya dengan yang artinya yang goib. Wa yuqimuna wa huruf yukimuna kata kerja bentuk sedang akan kebiasaan, akar katanya koma, artinya mendirikan. As-sholata akar katanya kata benda, akar katanya sholat, artinya sholat. Wa mimma huruf artinya dan sebagian. Rozaqonahum rozaqona kata benda, akar katanya rozaqo. Kata kerja kan, karena ada akhiran nak. Ya Ustaz. Iya, lanjut. Rojakna kata kerja lampau, bukan kata rozaqona kata kerja lampau. Rojakona akar katanya apa? Kata kerja rozako. Iya. Artinya kami memberi rezeki. Kata ganti artinya mereka. Yungfikuna kata kerja biasa, kata kerja bentuk sedang akan kebiasaan. Akar katanya nafako, artinya mereka menafkahkan. Sekian Ustaz, mohon maaf kalau ada kekurangan. Masya Allah, sudah sangat luar biasa Mas Ilham ya. Sudah ini, cuman saya izin mohon menambahkan ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ini tadi sudah huruf bermakna ya, berfungsi sebagai kata sambung. Ini lebih tepatnya Mas Kang Ilham, orang-orang yang ya. Orang-orang yang. Jadi ketemu di mana saja alladzina artinya hanya satu, orang-orang yang ya. Orang-orang yang. Hanya satu. Jangan ragu-ragu, ketemu di ayat mana saja, juz mana saja, itu orang-orang yang. Kemudian yu'minuna tadi ya, ini sebagai penanda kata kerja sedang akan atau fi'il mudhari, yaitu apa? Dia kan? Dia. Tetapi ada akhiran waw nun. Berarti ya waw nun kemarin apa? Mereka. Waw nun mereka. Berarti akar katanya alif mim nun ya kan? Maaf ini kursornya licin, alif mim nun. Nah, seperti itu. Ini bukan waw ya, tapi hamzah. Karena dia disambung sama iya, maka hamzah itu butuh kursi gitu agar bisa nyambung sama iya gitu. Nah, karena harokat sebelumnya domah, maka yang cocok kursinya waw. Kadang kursinya alif, kadang kursinya alif bingkeng iya itu kalau hamzah itu.
Akar katanya amanah itu beriman atau percaya. Berarti yu'minuna mereka beriman. B tadi sudah huruf ini dicarinya tidak usah di kamus. Carinya di halaman 28 sampai halaman 35 di tabel huruf bermakna. Kemudian berarti tinggal akar katanya tinggal go, ya, ba. Ya di tengah metode Granada jadi alif di kamus ya. Nggak akan ketemu goyaba, tapi ya di tengah jadi alif di kamusnya, jadi goba berarti gitu. Berarti bil goib ya, bil goib kepada yang goib. Alladzina yu'minuna bil goib. Nah, rumus praktisnya perhatikan Mas Ilham dan bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika ada kata alladzina di awal kata ya, itu ketika ada alladzina di awal kata, ini sedang menerangkan orang pada ayat sebelumnya. Nah, ayat ini nih siapa? Yang bertakwa. Biasanya ada di ujung ayat sebelumnya, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa, gitu kan, itu maksudnya. Orang-orang yang bertakwa mereka beriman kepada yang gaib. Kan ada surga neraka itu ya, yang gaib itu. Kemudian nabi-nabi terdahulu itu juga kan hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Wa di sini sebagai kata ini huruf atop, kata sambung. Dan umumannya wa itu dan, walaupun wa kadang ada berfungsi sebagai sumpah, wallahi demi Allah, atau sebagai wawu hal, menerangkan keadaan, wa ma hum bi mu'minin, sedangkan padahal mereka tidak beriman, itu wawu hal. Tapi keumumannya wa itu sebagai atop, jadi diterjemahkannya dan, Pak ya. Nah, gimana cara menentukannya? Nanti pas praktik kita akan enako ini wallahi kenapa jadi demi itu ya. Nah, sekarang fokus ke wa dan saja. Yukimuna ini ada awalan ya Kang Ilham ya. Akhirannya Waw nun. berarti Mereka mereka. Berarti akar katanya apa? koma Ya di tengah jadi alif di kamus begitu ya. Nah, gitu maaf. Nah, sini. Koma itu kan berdiri, ya kan? Berdiri. Berarti wayukimuna. Nah, kemudian cari di bawah koma. Di bawah koma itu ada kata turunannya, Mas Ilham. Karena ini berpola doma, kasroh, sukun, ya kan? Ada di buku doma, kasroh, sukun, maka kata dasar yang paling tepat bukan koma, tapi tiga akar kata ditambah hamzah. Berarti cari yang di bawahnya, Mas Ilham. Silakan buka kamus, Mas Ilham. Berarti yang akoma nih. Sudah ketemu belum koma? Nah, cari yang akoma. Apa bedanya kalau koma berdiri? Kalau ada tambahan hamzah sebelumnya akoma itu mendirikan, kan berbeda ya. Berdiri sama mendirikan beda. Jadi hamzah di depan itu dia membuat ada imbuhan me kan atau me ya, gitu kan. Seperti itu ya. Jadi wayukimuna dan mereka mendirikan, bukan mereka berdiri, karena kata dasarnya yang turunan dari yang 3 huruf, yaitu ada penambahan akoma di bawahnya. Sudah ketemu Kang Ilham? Belum Ustaz. Silakan yang megang kamus dibuka dulu biar lebih ini. Silakan. Koma dari kop berarti. Silakan buka dulu, nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kita sama-sama paham ya. Dari ko berarti abata saja ho, ya kan? Dari ko sudah ketemu. Iya. Ustadz, Tadi ya. yang akimu bukan Ustadz? Halaman 69, silakan Bapak Ibu dibuka. Ketemu? Koma, ya
kan, berdiri ya kan, sudah ketemu nih. Terus cari di bawahnya ada yukimuna ada Ada Ada. Ustadz, apa yukimuna? mereka Mereka mendirikan. mendirikan. Iya, mendirikan. Tapi di kamus ini sih memang nggak ada. Maksud saya begini. Koma itu kan berdiri, kenapa tidak dan mereka berdiri, kenapa mendirikan? Nah, maksudnya bukan dari komanya gitu maksudnya. Nah, maksudnya koma dia ada turunannya lagi, yaitu sebelumnya ada hamzah. Jadi akoma, gitu kan? Nah, kalau akoma berubah dari berdiri jadi mendirikan. Nah, gitu maksudnya. Jadi akar kata akar kata yukimuna adalah koma. Nah, tapi kenapa jadi mendirikan, tidak mereka berdiri? Nah, ini memakai kata turunannya dari koma menjadi akoma. Ya, kalau akoma jadi mendirikan. Seperti itu, Pak ya. As-sholat ini kata benda karena diawali alif lam, kemudian juga diakhiri ta marbutoh, ya kan? Akar katanya apa, Mas Kang Ilham? Sholat. Sholat itu apa? Sholat Ustadz. Sholat itu apa? Bentar Ustadz. Berdoa ya. Sholat itu Berdoa. jadi sholat itu sama dengan berdoa. Kita sholat itu sedang berdoa. Wa tadi sudah benar. Kemudian mimma itu min plus. Bentar, kurusannya diicin. Mimma itu min plus ma, ya. Saya pakai ini aja lah, pakai. Nah, min plus ma, ya. Mimma digabung jadi mimma. Min kan dari, ma apa-apa yang. Nah, min itu bisa dari, bisa diantara, bisa berupa, bisa sebagian. Nah, ini cocoknya sebagian dan sebagian gitu kan. Dan sebagian apa-apa yang gitu. Bukan dari. Kalau dari kan berarti semuanya. Nah, kalau min sebagian. Rozakna ini kata kerja lampau ya. Kang Ilham, bukan kata benda, karena diakhiri oleh na. Kan awalnya begini, kalau penulisan yang lain rojak, nah gitu kan. Dipisah kan ada. Nah, kalau di sini disambungin alifnya kecil gitu kan. Nah, ini penanda kata kerja lampau kan, kami telah. Nah, akar katanya apa? Rozako, berarti rojaknahum. Rojaknahum, perhatikan ibu bapak. Nah, naknya sebagai subjek ya. Rojakonya predikat, kata kerjanya. Nahumnya objek. Gitu. Jadi menerjemahkannya subjek, predikat, objek. Rojaknahum, kami telah rezekikan mereka. Begitu ya. Wa mimma rojaknahum, dan sebagian apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Nah, objek boleh diselipkan kepada apa ya? Objek boleh diselipkan kepada. Kayak saya menulis papan bor. Nah, papan bornya kan objek tuh, boleh diselipkan. Saya menulis pada papan bor, boleh diselipkan kata yang lain ya. Razaqnahum, kami telah rezekikan kepada mereka. Terakhir, yungfikuna. Tadi pola ya nun sama ya. Ya nun apa, Kang Ilham, Ibu? Mereka ya. Mereka. Ya nun mereka. Ini ya mudah. Kata dasarnya apa? Nafako. Apa di kamus artinya nafako? Habis, laku, laris. Itu Kalau nafako itu kata aslinya sih menghabiskan. Jadi menginfak fisabilillah itu menghabiskan harta di jalan Allah, sebenarnya gitu. Nafkah. Suami ngasih nafkah kepada suami, suami ngasih nafkah kepada istri, mohon maaf, itu sama dengan menghabiskan, ya kan? Menghabiskan uang yang ada di suami, menghabiskan isi dompet suami, seperti itu. Jadi nafkah itu kata dasarnya kan menghabiskan. Jadi infak itu
menghabiskan kata dasarnya. Cuman menghabiskannya di jalan apa? Di jalan Allah kah atau di jalan selain Allah gitu. Jadi infak itu menghabiskan artinya ya, menghabiskan harta di jalan Allah. Bedanya dengan sedekah apa? Kalau sedekah lebih umum, bisa harta, bisa non materi, senyum sedekah, ilmu sedekah. Tapi kalau infak itu lebih ke materi gitu kan, lebih ke materi, itu bedanya. Allahu a'lam. Kita terjemahkan secara utuh. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang bertakwa itu mereka beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian yang kami telah rezekikan kepada mereka infakkan, seperti itu. Wallahu alam. Itu ya Pak ya. Ada pertanyaan sampai di sini ayat ketiga? Maaf, ininya agak susah coret-coretnya karena mouse-nya licin. Kang Ilham, ada yang ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Yang lainnya silakan. Khawatir saya kecepatan atau gimana? Silakan bagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ayat berikutnya, ayat 4. Ayat 4, siapa siap? Silakan. Siapa siap? Ada Pak Taufik, ada Pak Farid, Bu Ai, sudah siapkah? Ada Pak Adang juga. Pak Adang sudah siap, Pak Adang? Pemadaman. Katanya masih sambil pengajian di masjid. Oh iya. Terus, siapa yang siap? Silakan, mangga. Mangga. Coret-coret berpahala ini ya. Insyaallah berpahala surga. Ada siapa lagi ya? Siapa siap? Atau kembali? Nah. Siapa? Kembali ke Teh Rahayu coba ya, Teh Rahayu. Mohon izin Teh Rahayu ayat keempat. Atau santri-santri yang di sana, Pak Haji, ada santri-santri yang mau. Halo. Ya. Siapa lagi yang mencoba? Pak Adang, mangga Pak Adang. Atau Teh Rahayu lagi dah ya. Maaf, saya lagi tanggung masih acara di masalah masjid ibadah anu lainna bisa mantau aja dilaksanakan kurang sementara. Lamun ayeuna Atau siapa lagi yang siap ya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti saya coba langsung ini kan ya. Nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Nanti kita akan ditahu di mana kekurangannya. Ya. Coba. Kalau Ustaz, saya coba lagi. iya silakan Teh Rahayu ini. Silakan Teh. Mangga. Ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina huruf artinya dan orang-orang yang, yu'minuna kata kerja sedang, akan atau kebiasaan. Artinya mereka telah beriman, bima huruf Bukan telah. Kata mereka kerja. akan beriman, Jadi mereka beriman. ini kan kata kerja sedang akan, boleh diselipin akan, boleh sedang, bukan telah. Nah, jadi Mereka akan beriman, bima huruf dari apa yang unzila, kata kerja sedang, akan atau kebiasaan, akar katanya nazala. Unzila artinya telah diturunkan, ilaika huruf artinya kepada kamu, wama
huruf artinya dan apa yang unzila sama seperti tadi artinya telah diturunkan min dari qoblika sebelum kamu. Qoblika huruf ini wabil ya Pak Ustadz huruf qoblik wabil akhirati wa dan bi-nya huruf al akhirah akar katanya akhara. Wabil akhirati artinya dan sungguh akhirat. Hum huruf artinya bagi mereka. Yuqinun kata kerja sedang akan atau kebiasaan. Akar katanya yakina artinya mereka meyakini. Baik, terima kasih Teh Rahayu ya. Sudah sangat bagus. Baik, izin melengkapi saja. Wa huruf bermakna aladina juga ini huruf bermakna ya. Bisa juga kata benda karena memang aladina itu kan ismul mausul kata sambung ya. Tapi di Quran dikategorikan sebagai huruf bermakna yang berfungsi sebagai kata sambung seperti itu. Yu'minuna ya wa nun itu mereka ya kan, kata dasarnya mana ya kan, patahkan saja di kamus jadi di kamus ternyata amina beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bima dengan apa-apa yang, bi-nya dengan, ma apa-apa yang, ini huruf. Unzila kata dasarnya nazala ya. Nah, ini Teh Rahayu ini kata kerja pasif apa aktif? Unzila. Halo? Kata kerja fas. Kenapa ada penandanya? Yang UI itu yang iya, yang UI. Berawalan U. Ini kan kata kerja lampau. Nah, kan kalau ada pola UI kata kerja lampau berarti ini bentuk pasif. Nah, berarti harus diselipkan telah di atau di. Nah, nazala kan menurunkan. Unzila berarti telah diturunkan. Ilaika ini ila plus ka kan begitu. Ini huruf dua-duanya. Ila kepada ka engkau. Ya ini sebagai ya zaidah saja, ya tambahan saja. Karena kalau ila ka kan gak enak didengar, gak enak dibacanya. Jadi ilaika kepada engkau. Wa ini huruf bermakna dan ma juga huruf apa-apa yang. Unzila tadi sudah dengan ini. Kata kerja lampau bentuk pasif telah diturunkan. Min, ketemu lagi rumus praktis, mohon dicatat, diingat. Min jika digabung dengan kata keterangan dorob ya istilahnya. Qoblu mohon dicatat ya atau di screenshot. Ketika min dirangkai dengan qoblu, ba'du ya, terus tahta di atas, terus pauko di bawah, terus duna kan selain. Nah itu minnya tidak diterjemahkan karena sebagai min zaidah, min tambahan. Jadi min qoblik tidak perlu diterjemahkan minnya karena sebagai min zaidah. Gitu ya. Langsung saja ke sini qoblik. Gitu. Qoblik ini qoblu plus ka ya kan, jadi disambung jadi qobli. Kenapa jadi harokatnya kasroh? Karena diawali min, huruf kasroh, min qoblik. Wa ini huruf bermakna tadi sudah, dan bi juga huruf bermakna dengan ya atau kepada ya kan. Akar katanya akhara, akhir atau akhirat. Al akhirat adalah hari akhir. Hum mereka kata ganti atau huruf bermakna di rumus Granada. Nah, ya wa nun apa? Teh? Mereka. Mohon dicatat lagi. Kaidah praktisnya ketika ada kata yang maknanya sama atau apalagi kata yang tulisan dan maknanya sama, maka kata kedua sebagai taukid ya. Taukid. Kalau taukid kan penegasan, berarti ditambahkan, boleh disisipkan, boleh ya. Sungguh atau benar-benar.
Maksudnya begini, hum kan mereka, ya kan? Hum kan mereka, yaunun juga kan mereka. Ini kan double makna. Nah, maksudnya makna yang double ini adalah mempunyai maksud sebagai taukid, sebagai penegasan. Maka boleh diselipkan sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi hum yukinun. Nah, gitu. Sungguh mereka meyakini. Nah, begitu kan lebih enak ya. Nah, akar katanya yukinun itu wa ko na. Nah, ketika wawu sebagai akar kata, ingat bisa saja tetap wawu di kamus atau dia berubah menjadi ya kan? Nah, untuk wakona ini apa teh? Yakona apa wakona di kamusnya? Yakin. Iya kan? Wawunya berubah jadi iya seperti itu ya. Karena ini huruf penyakit. Nah, ketika huruf penyakit ada di awal kata, misalkan wawu, dia bisa jadi tetap wawu di kamus. Cari di kamus wawu. Kemudian kalau nggak ketemu yukinuna berarti bukan. Cari di iya berarti yakona. Oh, setelah yakona ada yukinuna di bawahnya. Berarti ini akar katanya ya. Nah, gitu ya. Mudah ya. Jadi secara maknawi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Jadi minnya tidak diterjemahkan min zaidah. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir sungguh mereka meyakini. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam. Itu sedikit tambahan dari ayat 4. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin yang masih menyimak ada yang ditanyakan, tidak apa-apa, tanyakan saja ya. Ya. Silakan. Sebelum kita lanjut ke ayat 5, mungkin sampai ayat 5 mungkin Pak Haji ya hari ini ya. Siap. Silakan, masih ada waktu, masih cukup banyak sebelum lanjut ke ayat 5. Jadi kan sambil menunggu ada yang mau bercoba atau bertanya, ini seperti yang disampaikan beberapa hari ke belakang, malam ini silakan japrikan ke saya siapa nanti yang paling banyak menerjemahkan dalam seminggu ke belakang. Besok akan digosenkan ke rumahnya. Masya Allah. Insya Allah. Coret-coret berhadiah ini berarti ya. Masya Allah. Insya Allah. Berhadiah surga insya Allah nanti ya semuanya. Baik, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mahir semua? Bagaimana cara mencari akar kata? Bagaimana tugas praktik? Kan tugas praktik itu begini. Kata yang mau diterjemahkan, cari akar katanya dengan memakai rumus. Setelah ketemu akar katanya, gitu, cari kata di bawahnya kan. Nah, gitu. Cari kata yang dicari. Setelah ketemu, tulis, coret. Nah, coret-coret seperti itu ya. Kalau huruf bermakna, nggak usah dicari akar kata, nggak usah dicari di kamus, cari di tabel huruf bermakna. Lama kelamaan itu huruf bermakna ingat nggak usah dihafal, lama kelamaan ingat gitu. Dan mufradat ini sebenarnya lama kelamaan juga jadi ingat. Gitu. Jadi sudah tidak perlu kamus insyaallah. Baik, lanjut ayat berikutnya. Sebelum lanjut silakan kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditambahkan. Tapi Masya Allah, orang-orang Garut mah luar biasa ya. Luar biasa semangatnya ya. Kalau dibanding di Bekasi lebih semangat yang di Garut, Masya Allah. Mbak. Silakan. Kalau begitu kita lanjut ya. Ayat ke-5. Kurang lanjut ke ayat ke-5 wae. Ayat ke-5 saha kita punten anu siap. Salah. Saha? Buka. Nova tuh bisa coba Nova. Oh, Teh Nova, iya, Teh Nova. Teteh. Iya, bentar. Silakan Teteh Nova.
Ulaika itu huruf bermakna, Dibaca dulu, Teh. artinya merekalah, Teh, dibaca merekalah. dulu ya. Teteh, Oh, dibaca dulu ya. Dibaca dulu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Ulaika itu huruf bermakna, artinya merekalah. Ala huruf bermakna, artinya atas. Atas dalam untuk mengalahkan atau terhadap. Terus hudan kata benda bertanwin. Iya. Ya, terus min kata huruf dari Robbihim, kata kerja Kata benda. bentar. Robbihim kata benda. Iya. Terus wa huruf, ulaika huruf juga, Mereka huruf bermakna. mereka huruf, muflihun itu kata kerja, akar katanya. Kata benda Teh Nova. Oh, kata benda. Kan diawali alif lam. Ya, gitu. Oh iya, kata benda diawali alif lam. Maaf, ada yang salah. Akar katanya apa? Akar katanya Al-muflihun, akar katanya apa? Laha ya. Fa'ala. Lamha. Palaha. Falaha. Iya, palaha. Silakan diterjemahkan secara utuh ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Diterjemahkan secara utuh. Iya, boleh. Bentar. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, terima kasih ya Kanova ya, luar biasa ya. Yang penting istiqomah karena al-lughatu bil muayyasyah. Mau mencoba praktik nanti juga insya Allah bisa. Izin menambahkan, sudah luar biasa. Izin menambahkan, ulaika ini kata tunjuk ya. Nah ini mereka itulah ya. Ala atas, bisa kepada ya kan. Hudan tadi sudah petunjuk ya. Ulaika ala hudan, mereka itulah atas petunjuk ya, maksudnya yang dapat petunjuk. Mir rabbihim, min ini dari rabbihim Tuhan. Kemarin di surat Al-Fatihah sudah tahu kan akar kata roba kan, rabbihim? Sudah ya. Jadi roba itu bisa Tuhan, bisa mengatur, bisa mengajar, bisa mengurus, itu kan roba. Banyak, bahkan bahasa Indonesia tidak bisa menampung kata yang sepadan dengan roba. Saking banyaknya ya. Jadi mana saya ini Padang di mute dulu suaranya. Suaranya mohon maaf di mute dulu Pak. Kalau tidak mau mengikuti di mute aja. Sudah ya. Kalau mengikuti, mau nyimak di mute, kalau tidak ya monggo kalau tidak bergabung. Mir rabbihim, robba ini di kamus bisa Tuhan, bisa memiliki, bisa mengajar, bisa mengurus, itu makna di robba itu sangat banyak. Nah, jadi ketika ketemu mendengar kata robba berarti oh iya Tuhan yang mengurus, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengajar, Tuhan yang melindungi, seperti itu ya. Mereka mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ula, dan mereka itulah, dan
mereka itulah dan ada suara ya. Lanjut ya. Wa ulaika, dan mereka itulah, nah kan mereka ya. Hum juga kan mereka. Ingat tadi kaidah praktisnya, ketika makna yang sama walaupun penulisan katanya berbeda tapi maknanya sama, yang kedua ini adalah penegasan atau taukid. Kalau penegasan boleh ditambah, diselipkan atau diganti dengan sungguh-sungguh atau benar-benar gitu kan. Wa ulaika humul muflihun gitu kan. Mereka itulah sungguh, nah gitu ya, atau benar-benar al-muflihun. Nah, ini al-muflihun, alif lamnya dibuang dulu. Kita cari akar katanya. Apa yang dibuang lagi? Mim. Kemudian di akhirnya waw nun kita buang, tinggal fa. Putus tadi sebentar. Tinggal fa di kamus, fa laha. Fa laha di kamus itu bercocok tanam, bertani, ya kan, seperti itu. Setelah ketemu maka cari di bawahnya al-muflihun. Al-muflihun itu adalah orang-orang yang beruntung, begitu. Dari mana orang-orangnya? Dari sini Pak ya. Ketika ada mim nih, mim tadi sudah di atas di ayat kedua, ada akhiran waw nun atau iya nun ini, maka diselipkan orang-orang yang begini nih. Ketika ada mim, kemudian di belakangnya ada waw nun atau iya nun, ini artinya orang-orang yang ya. Nah, tinggal cari akar katanya. Akar katanya falaha. Nah, falaha itu bisa bertani, kemudian bisa beruntung karena ada kata turunan di bawahnya aflaha. Aflaha jadi beruntung gitu. Jadi kalau dikaitkan kata dasar dengan kata turunannya, ada kaitannya, ada munasabahnya. Jadi kita itu semua, kita di dunia itu diibaratkan sedang bercocok tanam. Nah, bercocok tanam, yang namanya bercocok tanam tentunya kita ingin beruntung ya, walaupun ada sebagian yang rugi. Nah gitu maksudnya ya, gitu korelasi antara kata dasar dengan kata turunannya. Kita terjemahkan secara maknawi. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah sungguh orang-orang yang beruntung. Ayat 5 sudah ada yang mohon di-mute dulu ya, yang ini dimatikan dulu. Pareman. Di-mute dulu di Pareman. Tolong dimatikan dulu. Mungkin bisa di-mute sama host, Pak Ustadz. Iya, hostnya. Saya nggak bisa mute karena Pak Haji, tolong di-mute dulu semuanya Pak Haji. Nah gitu. Kecuali ya, terima kasih ya. Biar efektif. Kasihan yang memang ingin ini tidak kedengeran. Tadi ayat 5 sudah jelas ya, Pak ya. Nah, ini ada penekanan di sini ketika ulaika hum. Nah, kan ini kan artinya sama, mereka, ulaika mereka, hum mereka. Artinya sama tapi penulisannya berbeda. Ini maksudnya taukid, ya kan? Taukid. Ada juga yang penulisannya sama.
ngerempet itu juga sama taukid. Jadi boleh diganti dengan sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi lebih enak. Wa ulaika humul muflihun. Nah, dan mereka itulah mereka orang-orang beruntung. Nah, boleh diganti dengan wa ula dan mereka itulah sungguh orang-orang yang beruntung. Kan lebih enak kita. Lebih enak pemahamannya, penangkapannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat 5. Jika memang mau dilanjutkan boleh ayat 1, tapi jika memang cukup sudah jam 9, monggo. Nah, sebelum gimana Pak Haji? Cukup ayat 5 saja? Sepertinya mungkin cukup dulu saja. Ya, silakan. Ya. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah karena cukup banyak. Barangkali masih ada yang kesulitan. Ini saya kesulitan jadi akar kata, gitu kan? Oh iya saya. Ya. Silakan Pak Bapak Sutejo. Ya betul Pak Ustadz. Jadi yang disampaikan Pak Ustadz jadi ya. Nah kesulitan saya sementara ini memang semuanya sulit. Nah masih baru atau apa belajar menerjemah Al-Quran. Cuma yang agak kesulitan banget itu di mencari akar kata dari kata-kata yang kita temui ini. Menghapusnya gimana, katanya apa sih, itu kata dasarnya apa. Nah seperti gini tadi saya menyimak al-muflihun. Nah kata dasarnya ternyata apa ini, falahu ya, Falaha ya. falaha, Iya. falaha. Nah gimana dari al-muflihun jadi falaha gitu loh. Nah bingung sehingga untuk mencari di kamus agak bingung saya juga gitu. Baik Pak. Gitu Iya baik. Ustaz. Baik, saya izin. Saya izin tampilkan ini Pak ya. Ya. Pak Haji, mohon di ini lagi. Ya. Host lagi saya mau share screen. Sebentar. Tekan. Sudah? Nah ini Pak. Ya. Bentar Pak. Nah ini kan Yang kemarin ya. sudah kelihatan Pak? Sudah Pak Ustaz. Nah, Bapak ketika ingin mencari akar kata pertama kan titik-titik dikurangi titik sudah tahu lah ya. Jumlah huruf dikurangi huruf tambahan gitu kan. Nah, kebanyakannya kan 3 huruf Pak ya Pak Sutejo. Jarang yang 4. Ada yang 4 cuma 20 kurang lebih. Nah, berarti Bapak ingin mencari kata al-muflihun contohnya tadi. Berarti jumlah huruf al-muflihun kan berapa huruf itu? A 3, 4, 5, 8. 8. Nah, berarti yang dibuang 5. 8. Nah, tidak dihitung juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita atau Bapak tahu apa yang huruf tambahannya. Nah, huruf tambahannya itu yang dibuang. Nah, huruf tambahannya ini Pak. Lihat di sini Pak. Kelihatan? Kalau di buku di halaman 39. Ya. Di halaman 39 kalau di buku. Kok sini. Nah, yang ini Pak. Kan Ya. Kan ini ya. Tadi gini Pak ya. Kelihatan nggak Pak? Al Muflihun. Ya. Begini kan Pak ya? Ya. Nah, carinya gini. Tidak dihitung juga nggak apa-apa. Langsung saja Bapak lihat tabel Pak. Bapak Sutejo lihat tabel. Alif lam ada nggak di awalan? Kan di awal tuh ada nggak di sini? Ada nih alif lam ya kan? Ya. Oh iya ya. Ada. Kemudian mim kan masih di awal kata, ada nggak mim nih di sini? Ada Pak. Nah, ma, mi, mu itu mu, ma, mu, mi, mu, mu sama, ada kan? Nah, sudah 3 nih yang kita buang nih. 1, 2, 3. Nah, huruf Pak kan nggak ada Pak? Ya nggak ada ya. Huruf Pak nggak ada, berarti ini sudah kandidat kata kerja, kata dasar. Nah, berarti
Setelah pa itu yang dempet sini Nah. sudah jadi kandidat kata dasar karena 3 huruf pa, la, ha. Nah, kita buktikan lagi. Oh, waw nun ini di akhir nih. Waw nun kan di akhir tuh. Ada nggak di akhir Pak waw nun? Ada kan? Ada di sini. Akhiran, iya. Di sini. Waw nun ada. Berarti kata dasarnya pa, la, palaha. Nah, Bapak tinggal cari di kamus. Palaha. Nah, pa bisa jadi paliha, bisa jadi paluha, tapi memang palaha kalau untuk palaha. Nah, setelah Bapak ketemu palaha, cari lagi di sini al-muflihun. Karena kita ingin menerjemahkan al-muflihun. Ada pasti di bawahnya nih. Di bawah palaha pasti ada kata al-muf. Ternyata orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak kembali lagi ke lembar praktik ke yang tadi, orang-orang yang beruntung. Seperti itu, Pak. Insyaallah. Jadi itu falah itu bisa disebut misalnya kata dasarnya kita coba misalnya fulaha gitu. Nggak bisa ya Pak Ustadz ya. Pasti falaha gitu. Iya. Kayak sami'a kan mendengar pasti sami'a, Ya. tidak jadi samu'a sama'a karena beda arti nantinya. Kalau Terus kata dasarnya kalau sami'a jadi apa? apa? Kata dasarnya jadi apa tuh? Yang sami'a. Oh, sami'a itu memang sudah kata dasar ya. Sami'a sudah kata dasar. Maksudnya Ya. yang berubah itu harokat huruf kedua, Pak. Bisa samu'a, bisa sami'a, bisa sama'a. Maksud saya begini. Oh. Kan ini tinggal fa, lam, ha untuk memudahkan lah, maksudnya untuk memudahkan patahkan saja semuanya, maksudnya gitu. Palaha begitu. Nanti Siap. cek di kamus palaha, apakah palaha? Apakah tetap palaha? Apakah paliha? Apakah paluha? Seperti itu, Pak. Kayak begini nih ya. Saya ini lagi ya, biar lebih jelas, Bapak. Saya hapus dulu, Pak. Seperti ini. Silakan nanti Bapak latihan sendiri di sini. Kita sini nih. Coba yasmauna. Yasmauna itu mereka mendengar. Yasmauna. Ya kan? Yang dibuang apa aja, Pak, yang dibuang? Iya. Ya. Terus Yang dibuang ya, ya semua kan? Ya dibuang dulu. Ya kan karena ada ya nih, awalan kan? Nah, terus ya. Mim, ya smauna. sin. Mim ada nggak? Sin dibuang enggak? Oh iya, sin. Enggak ada. Enggak. Sin nggak ada di tengah. Kalau nggak ada berarti ini dipastikan ini kata akar kata sin. Nah, biasanya huruf setelah huruf pertama akar kata ini juga akar kata sami'a. Karena waw nun memang akhiran ya kan? Nah, begitu, Pak. Nah, maksudnya biar kita mudah patahkan saja sama'a. Cari di kamus sin, mim, ain gitu kan, Pak. Ternyata di kamus ini sami'a. Nah, gitu. Sami'a gitu, Pak ya. Jadi kamus yang mengoreksi harokat keduanya dalam akar kata. Setelah Bapak ketemu sami'a, maka cari lagi yasmaun gitu. Oh, ternyata yasmaun mereka mendengar begitu. Tinggal tulis Bapak di lembar praktek seperti itu. Cukup, Bapak? Oh iya. Jadi kesimpulannya akar kata itu kita mengumpulkan kata dasar untuk memudahkan cari di kamus ya, Pak. Iya, betul. Ya? Betul. Kita mencari akar kata itu agar kita mudah nyari di kamus karena mau menggunakan kamus. Betul, untuk buka kamus, baik kamus Granada maupun kamus bahasa Arab yang lainnya, tetap caranya seperti ini. Nah, ini kan simpel. Karena ketika kita ingin menerjemahkan yasmauna, tidak bisa dibuka di kamus dari ya, nggak akan ketemu. Kata yasmauna dicari di huruf ya, tidak akan ketemu. Iya, tapi ketemunya akan di kata sami'a. Seperti itu, Pak ya.
Nah, itu kesulitan saya tuh. Kesalahan saya kemarin itu nyari-nyari di kampus dari Asmauna nggak ketemu-ketemu Nggak gitu. apa-apa. Nggak apa-apa kan. Gitu ya. Sekarang mudah Pak ya. Insya Allah Pak Ustadz. Sekarang mudah. Kalau kebingungan nanti tanya sajalah ke saya insya Allah ya. WA saja insya Allah ya. Siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak sehat terus Pak ya. Mudah-mudahan. Sudah cukup Bapak? Cukup Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kamera ya. Yang punya keluhan. Apakah sudah terwakili dengan Bapak Ustazah tadi? Nah, itu jadi kata-kata. Sekarang membedakan kata benda kata kerja gimana? Kan kata benda sudah kalau diawali alif lam, diakhiri ta marbutoh, diakhiri tanwin itu kata benda aja gitulah, gitu ya. Nah, kalau yang diawali ya, hamzah, nun itu kata kerja sedangkan. Kalau kata yang diakhiri waw alif, na, tu, ta, tum itu kata kerja. Oh, mudah. Yang kamarnya 52. Ya. Baik. Sudah barangkali ya? Kalau ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Silakan. Mungkin 5 menit lagi ya waktunya. Apa yang dirasa kesulitan dalam menerjemah? Kan tugas kita kan cuma hanya 3 sebenarnya. Kedua cari Ada video. pertama cari akar katanya. Kedua cari kata yang ingin diterjemahkan setelah ketemu akar katanya. Dan yang ketiga tulis, kita ikat dengan tulisan gitu apa yang kita tadi ketahui. Seperti itu udah selesai ya. Silakan, masih ada? Masih ada? Insya Allah tadi Pak Sutejo paham ya, insya Allah ya, bisa ya? Insya Allah Pak, nanti saya coba Pak Ustadz, ini pelan-pelan deh. Siap, mudah Pak insya Allah. Ya, saya ingat poho Pak Ustadz. Nah, insya Allah enak mah mual sesah, enak mah gampang lah ya. Dan bapak saya salamina. Panginten segitunya Pak Aji, Pak Ustadz Ahmad. Ya. Sarang bapak. Jazakallah. Mudah-mudahan kami ucapkan jazakallah khairul katsiran kepada Ustadz kita, Ustadz Dedi yang telah mendampingi praktek pelatihan, dan insya Allah barangkali sebelum kita tutup, pertama ada pengumuman betul